Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melia Sari, dosen S1 Bimbingan Konseling di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sains Sutnyadin Langsa. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu BK Entrepreneur. Pada mata kuliah BK Entrepreneur ini menggunakan metode DIY, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang mencoba untuk berfokus pada Student Center Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok, serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Metode kuliah BK Entrepreneur ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3, kode mata kuliah CND 301, yang pada program studi S1 Bimbingan Konseling Universitas Sains Sutnyadin. Mata kuliah BK Entrepreneur ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya berupa project. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. BK Entrepreneur adalah proses pemberian bantuan psikologis dan edukatif untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Layanan ini berfokus pada pengembangan pola pikir mandiri, kreativitas, serta keterampilan kerja. BK Entrepreneur membantu individu mengenali minat dan bakat di bidang ekonomi dan bisnis, mengubah sudut pandang negatif atau keraguan terhadap dunia wirausaha menjadi motivasi yang positif, menanamkan nilai kerja keras, keberanian mengambil resiko, dan ketahanan mental. Pada mata kuliah ini akan membahas materi yang pertama, Entrepreneur Life Skill, yang kedua, sejarah entrepreneur dalam BK, yang ketiga, pengembangan usaha, yang keempat, kompetensi inti entrepreneur, yang kelima, mempraktikkan entrepreneurship, yang keenam, mindset entrepreneur, 7, strategi pengembangan entrepreneurship, yang kedelapan, menjelaskan manajemen waktu dan stres. Yang kesembilan, studi kelayakan usaha. 10, entrepreneurship dalam BK. Yang ke-11, design thinking. Yang ke-12, membangun relasi, negosiasi, keputusan belajar dari kesalahan, serta personal branding. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dalam menjalankan profesi konselor. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Aspek pengetahuan yang pertama, menguasai konsep entrepreneurship dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, menguasai teori pengembangan usaha berbasis layanan konseling. Yang ketiga, menguasai konsep design thinking dan inovasi. Aspek keterampilan umum, yang pertama berpikir kritis, yang kedua memecahkan masalah, yang ketiga bekerja dalam tim, yang keempat berkomunikasi efektif. Aspek keterampilan khusus, yang pertama menyusun bisnis model sederhana dalam bidang BK, yang kedua mendesain layanan konseling berbasis entrepreneurship, yang ketiga melakukan analisis peluang usaha jasa konseling, yang keempat, mengembangkan personal branding sebagai calon konselor entrepreneur. PPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep entrepreneurship. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan entrepreneur life skill. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah entrepreneurship dalam BK. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun rencana pengembangan usaha. Yang kelima,
menjelaskan kompetensi inti entrepreneur. Yang keenam, mahasiswa mampu mempraktekkan entrepreneurship. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan mindset kewirausahaan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan strategi pengembangan entrepreneurship. Yang kesembilan, mengelola waktu secara efektif. Yang kesepuluh, mengelola stres dalam dunia usaha. Yang kesebelas, menunjukkan kemampuan empati. Yang kedua belas, menjelaskan etika bisnis. Yang ke-13, melakukan studi kelayakan usaha. Ke-14, menjelaskan urgensi entrepreneurship bagi konselor. Yang ke-15, mahasiswa mampu menggunakan design thinking. Yang ke-16, mahasiswa mampu membangun networking. Yang ke-17, mahasiswa mampu mengambil keputusan. Yang ke-18, mahasiswa mampu belajar dari kegagalan. Yang ke-19, mahasiswa mampu melakukan negosiasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan personal branding. Referensi yang digunakan dalam BK Entrepreneur ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini berupa bahan ajar yang berbentuk buku yang sudah disusun sesuai dengan RPS dalam satu semester dan beberapa sumber pustaka lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronis dan asinkronis dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang menggunakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran MK ini didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, yang kedua penugasan, yang ketiga UTS, dan yang terakhir UAS. Bobot penilaian dalam mata kuliah BK Entrepreneur ini yaitu presensi 10%, soft skill 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan terkait mata kuliah BK Entrepreneur untuk mahasiswa S1 Bimbingan Konseling Universitas Sains Sunda Delangsa. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik, Bu. Udah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Tapi kayaknya belum deh, masih ada yang sibuk dengan HP. Gimana Ki? Udah siap ikut kuliah? Oke. Hari ini kita kan minggu ini pertemuan yang keempat dalam mata kuliah BK Entrepreneur. Minggu lalu siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Oke, apa itu Rasti? Entrepreneur life skill, Bu. Life skill apa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Ada kreativitas, komunikasi, dan berani mengambil risiko. Oke. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Oke. Oke, ya. Alhamdulillah kalian masih ingat nih pelajaran kita minggu lalu. Sebelum saya mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelum kita mulai, kita absensi dulu ya. Meta Sylvia. Oke. Zahwa Alia. Oke. Emriski Alatif. Puja Haifa. Rizka Nur Aulia. Fadila Rasti Ramadana. Natasha Syari. Oke, ada lagi yang belum saya panggil? Sepertinya sudah semua ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi kita, sejarah entrepreneurship dalam bimbingan dan konseling. Di sini kita akan guna yang materi ini adalah untuk memahami
akar historis kewirausahaan dan perannya dalam layanan bimbingan konseling untuk mahasiswa. Di sini apa itu entrepreneurship? Definisi intinya yaitu proses menciptakan nilai melalui identifikasi peluang, pengambilan resiko, dan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa baru. Menurut Ventakaraman, dia mendefinisikan kewirausahaan sebagai penemuan, evaluasi, dan eksploitasi peluang untuk menciptakan barang dan jasa di masa depan. Entrepreneurship itu dia membuat inovasi, mengambil resiko, dan melihat peluang serta melihat nilai yang diciptakan dari sebuah produk seperti itu. Akar sejarah dari zaman kuno hingga abad pertengahan. Di sini dimulai dari dini masa awal kewirausahaan. Yang pertama dari awal prasejarah, di mana di awal masa prasejarah tersebut mungkin entrepreneurnya dikenal dengan bahasanya barter, di mana sistem barter itu sistem barter dan perdagangan sebagai bentuk wirausaha paling awal dan salah satu profesi tertua umat manusia. Yang kedua, di masa Mesopotamia kuno, di mana jaringan perdagangan lintas wilayah menandai munculnya aktivitas wirausaha yang terorganisir. Selanjutnya di abad pertengahan ke-15, di mana konsep kewirausahaan mulai berkembang sebagai ilmu dalam 2 dekade sebelum teori ekonomi Adam Smith. Terakhir pada tahun 476 sebelum Masehi sampai abad ke-18, sejak runtuhnya Roma hingga abad ke-18, tidak terjadi kenaikan kekayaan per kapita di dunia barat. Perkembangan entrepreneurship di dunia. Di abad ke-18 sampai 19, terjadi revolusi industri, di mana revolusi industri itu melahirkan wirausahawan manufaktur kekayaan per kapita yang naik sebesar 200% pada era abad 1800-an. Kemudian abad ke-20, Schumpeter memperkenalkan creative destruction, di mana inovasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Abad 21, di mana era startup dan technopreneurship berbasis teknologi digital mendominasi langkah wirausaha global. Yang sekarang kita kenal mungkin banyak yang usaha-usaha di abad sekarang ini, apalagi dengan berkembangnya ilmu teknologi yang sangat pesat sekarang. Contohnya seperti tadi yang kita bilang Nadiem Makarim. Dia yang dulu mungkin sebelum terciptanya ojek, kita ketika ingin menaik ojek harus menunggu di pengkolan, di simpang. Kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi dan yang diciptakan oleh Pak Nadiem tadi, dengan hanya kita di rumah, dengan Android, dengan handphone di tangan, kita bisa memesan ojek yang langsung datang ke rumah menjemput kita dan mengantarkan kita ke mana tempat tujuan kita. Ya kan? Itu efek berkembangnya ilmu entrepreneurship tadi itu, jiwa entrepreneurship itu. Jadi dia tidak hanya berpaku dengan hanya ide, mungkin kok idenya Pak Nadiem dulu melihat kalau kita ingin berpergian harus pergi dulu, nggak bisa stay di rumah, nggak bisa langsung dijemput. Begitu udah dibikin teknologinya, ditambah lagi dengan idenya tadi itu, Pak Nadiem bisa membuat dengan hanya kita di rumah, bisa minta jemput dengan abang gojeknya dimanapun kita dan diantarkan kemanapun yang kita mau. Ya, kemudian ini tadi kita sudah. Peran BK dalam pengembangan jiwa wirausahanya. Bagaimana BK membentuk wirausahawan? Yang pertama, kita kan mempunyai
ada beberapa layanan itu yang harus kita kuasai. Yang pertama layanan orientasi dan informasi, di mana kita sebagai calon konselor nantinya kan ketika siswa datang ke kita ya, untuk meminta bantuan kepada kita, mengarahkan kemana arah karirnya nanti ke depan, ketika dia mempunyai minat untuk berwirausaha, kira-kira apa yang cocok dia itu kan, mungkin dia akan kan kita guru BK sebagai tempat dia bercerita keluh kesahnya. Jadi ketika siswa datang seperti itu ke kita sebagai guru BK itu membantu dia, kita mengenalkan, memberikan dia informasi apa saja pekerjaan ataupun jiwa-jiwa entrepreneur yang bisa dia kembangkan. Life skills, minggu lalu kan kita bilang tentang life skill seperti apa yang harus dia punya. Sekarang kita harus peran kita BK itu bagaimana caranya kita bisa mengembangkan jiwa usahanya tadi. Kemudian layanan orientasi dan informasi. Di situ guru BK memperkenalkan dunia kewirausahaan kepada siswa sejak dini melalui layanan terstruktur. Mungkin dari misalnya dia dari tingkat SMP, misalnya kita kerjakan di SMP dari kelas 1 dia udah, atau yang gampangnya di SMA. Ketika dia di SMA kan dari kelas 1 dia bilang, "Bu, kami pengen jadi dokter." Misalnya. Atau, "Bu, kami pengen menjadi konten kreator." Sekarang kan pekerjaan sekarang mungkin anak-anak sekarang, kalau dulu zaman-zaman saya sekolah, kalau kita mau jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, macam-macam. Kalau sekarang pertanyaan kita tanya sama anak-anak yang Gen Z, jawabannya mau jadi apa kalian? Konten kreator. Kalau konten kreator itu kan berarti kan mereka harus mempunyai jiwa entrepreneur yang kuat dalamnya. Jadi tugas kita itu bagaimana untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurnya. Sehingga dia itu bisa potensi yang ada dalam dirinya itu bisa berkembang. Seperti itu. Paham? Oke, kemudian layanan yang kita lakukan selanjutnya ada bisa dengan konseling individu dan kelompok. Konseling individu itu mungkin ketika siswanya nanti datang ke kita dalam kondisi dia mau curhat langsung, kan individu namanya itu dia sendiri, face to face dengan konselor, atau di dalam kelas kita bisa bikin konseling kelompoknya, seperti itu. Terus selanjutnya peluang mahasiswa BK mengintegrasikan literasi digital dan jiwa wirausaha dalam layanan konseling karir. Di situ menyiapkan konselor masa depan yang adaptif. Konselor karir masa depan perlu menguasai literasi digital dan semangat technopreneurship untuk melayani generasi Z dan Alpha. Jadi kita di dalam bimbingan konseling ini kita dituntut untuk menguasai literasi digital. Jadi jangan sampai kita sebagai guru BK nantinya menutup diri dengan perkembangan teknologi. Sekian dulu materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Rekan-rekan semua? Ya, gimana? Gimana, Kak? Jadi kan kita sedang membahas tentang BK entrepreneurship, ya kan? Jadi apakah guru BK itu, kan nih kita guru BK adalah yang dikenal guru di sekolah sebagai polisi sekolah, Iya. Namun di sini ada pembahasan tentang BK entrepreneurship. Apakah guru BK itu dia berjualan? Karena entrepreneurship itu kan berdagang, berwirausaha seperti itu. Apakah guru BK itu juga dituntut untuk menjadi seorang pedagang kah, atau menjadi seorang kewirausahaan, atau bisa disebut guru BK sekarang jualan juga gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Kak. Coba kita menjawabnya ya. Apakah guru BK harus berjualan? Menurut kalian gimana nih? Sebelum saya jawab, coba ada yang bisa membantu pertanyaan itu? Apakah guru BK harus berjualan? Karena kan memang entrepreneur itu kan identiknya dengan jualan. Kita memberikan jasa ataupun produk
kepada orang dan yang nanti ada nilai jualnya, kan seperti itu. Identik dengan entrepreneur itu, ya kan? Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah kita sebagai calon guru BK harus berjualan? Tidak. Nah, kalau tidak, yang dimaksud dalam entrepreneur counseling ini itu bagaimana? Ya, silakan Rasti. Menurut saya Bu, di sini kan kita sebagai calon guru, jadi kita di sini memberikan jasa. Jadi sebenarnya tugas guru BK dalam entrepreneurship ini untuk membantu siswa merencanakan karirnya. Jadi kita bukan dituntut untuk berjualan, tapi dituntut untuk membantu siswa dalam memilih jenjang karir selanjutnya. Contohnya dia di mungkin kita sebagai guru di SMP, siswa kita mungkin memiliki bakat memasak, tugas kita sebagai guru BK kita bisa membantu siswa kita untuk mencari sekolah yang cocok dengan bakatnya. Contohnya kita masuk ke SMK Tata Boga, kayak gitu Bu menurut saya. Oke, terima kasih Rasti, jawabannya sudah bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau sudah setuju dengan jawaban dari Rasti? Setuju. Tadi kan kita sudah sekarang kita diskusi kelompok untuk pembahasan ini kita bagi ya, berada berapa orang kita ini? Yang kelompok pertama nanti kita membahas tentang sejarah entrepreneurship pada zaman kuno hingga abad pertengahan. Terus kelompok kedua membahas perkembangan, kelompok 2 mulai dari Rizky sampai dengan Kakak membahas tentang perkembangan entrepreneurship di dunia. Kelompok ketiga dari Ika sampai dengan Meta membahas tentang perkembangan entrepreneurship di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir Zahwa dan Abang membahas tentang peran BK dalam mengembangkan jiwa entrepreneurship. Oke, udah dicatat masing-masing itunya, diskusinya, bahan diskusinya. Nah, saya beri waktu sekitar 10 menit untuk mencari bahannya, nanti kita coba paparkan. Oke, tadi kan kita sudah membagi kelompok dan juga sudah saya berikan waktu untuk berdiskusi. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan duluan hasil diskusinya? Kelompok kami Bu. Oke, silahkan Rasti. Baik, sesuai diskusi kelompok kami tentang tema peran BK dalam mengembangkan jiwa entrepreneurship. Nah, jadi peran BK sendiri dalam mengembangkan kewirausahaan yaitu meliputi identifikasi minat bakat, pembentukan mental mandiri, serta pemberian bimbingan karir. Nah, untuk strateginya sendiri yaitu yang pertama pengenalan potensi. Mungkin kita sebagai guru BK bisa membantu siswa dalam mengenal apa sebenarnya minat atau potensi yang ada di diri siswa masing-masing. Setelah kita sudah tahu potensi apa yang ia miliki, selanjutnya kita melakukan penguatan mental atau kita membantu seorang siswa itu dalam percaya diri. Seandainya dia punya potensi dalam memasak. Gimana caranya kita sebagai BK bisa membantu siswa itu untuk percaya diri, untuk bisa lebih ulet lagi dalam mengasah potensinya. Setelah itu kita membimbing siswa tersebut dalam contohnya mencari sekolah, tentang masak tersebut atau sesuai potensi siswa masing-masing. Begitu Bu dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi? Oke, ada yang ingin menanggapi dari hasil pemaparan kelompok 4 tadi? Ya, silakan Jadi, Jawa. apakah guru BK tidak bisa membuka usaha sendiri? Ya, silakan menanggapi kelompok 4. Menurut saya guru BK bisa tapi tidak harus karena kan kita sebagai guru BK bergerak di bidang layanan. Tetapi guru BK juga bisa menjadi seorang wirausahawan. Contohnya kita bisa membuka kelas konseling secara online atau kita bisa membuka usaha modul untuk para guru BK atau modul untuk kurikulum baru, siswa-siswa baru. Seperti itu, Bu. Oke. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, saya mau bertanya, yang pertama, mengapa sejarah entrepreneurship penting dipahami oleh calon konselor? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Ika.
Jadi sejarah entrepreneurship itu sangat penting dipahami oleh konselor karena dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana kewirausahaan berkembang dari masa ke masa. Yang mana dengan memahami perkembangannya, konselor dapat membimbing peserta didik agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Seperti kreativitas, inovasi, kemandirian, dan kesiapan menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha. Terima kasih kepada Ika. Aplaus untuk Ika. Pertanyaan terakhir saya, nilai apa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sejarah perkembangan entrepreneurship? Oke, Tasya. Jadi kita jadi lebih paham tentang kewirausahaan. Itu bukan cuma soal keuntungan atau cari untung jualan kayak gitu, Bu. Tapi kewirausahaan itu juga sangat erat kaitannya dengan kompetensi kebutuhan konselor, kayak berani ambil resiko, kreatif, dan tanggung jawab terhadap usaha. Oke, close untuk Tasya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silahkan Puja. Jadi nilai-nilainya salah satunya itu ada ketangguhan dan pantang menyerah, yaitu jika kita gagal ujian atau proyek tidak berjalan atau rencana berantakan, kita itu jangan langsung putus asa atau menyerah, dan evaluasi apa yang salah lalu coba lagi dengan cara yang lebih baik. Oke, aplaus untuk Puja. Baik, berarti dapat disimpulkan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa entrepreneurship itu bukanlah konsep yang baru, yang mana perjalanannya telah dimulai sejak aktivitas perdagangan sederhana, di mana yang itu terus-terusan berkembang melalui revolusi industri hingga di era digital sekarang. Perkembangan tersebut memberikan dampak pada dunia pendidikan, khususnya bimbingan konseling, yang kini berperan dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan, kreativitas, kemandirian, dan kesiapan karir peserta didik nantinya. Oke. Sebagai tindak lanjut pembelajaran hari ini, saya memberikan 2 tugas kepada kalian. Yang pertama, tugasnya, silakan siapkan itunya, ditulis tugasnya yang pertama. Buatlah rangkuman materi sejarah entrepreneurship dalam bimbingan konseling maksimal 2 halaman dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke? Terus tugas kedua, silahkan membaca materi untuk minggu depan mengenai kompetensi inti entrepreneur, di mana identifikasinya minimal 5 kompetensi yang menurut kalian wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur, dan tuliskan, terlalu cepat ya, dan tuliskan alasan singkat mengapa kompetensi tersebut penting. Jadi pada awal perkuliahan ke depannya nanti sebelum dimulai perkuliahan saya akan menagih tugas yang kedua tersebut. Oke, terima kasih atas partisipasinya, partisipasi aktif kalian pada perkuliahan hari ini. Saya harap kalian dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan membaca materi minggu depan agar diskusi kita semakin menarik dan mendalam. Mari kita tutup perkuliahan dengan membaca hamdalah dan berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.